Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja, khususnya pada PT Pertamina, untuk memenuhi tugas mata kuliah SMK 3 oleh dosen pengampu Bapak Syawal Kamiluddin Saptaputra SKM MSc. Pada kelompok kami, yaitu kelompok 6, beranggotakan 6 orang, diantaranya Dimisna dengan akhiran NIM 06, Deswita Putri Cahya Alini dengan akhiran NIM 018, Gloria Niviastio Megasau dengan akhiran NIM 027, Ingrid Alivia Pratiwisipa dengan akhiran NIM 033, Matilda Dewi Toyang dengan akhiran NIM 039, dan Nur Sisnawati dengan akhiran NIM 051. Langsung saja pada materi yang pertama, yaitu penerapan sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja atau SMK 3 di perusahaan. Sistem manajemen K3 adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian resiko yang berkaitan dengan kegiatan guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif. Nah, setiap perusahaan wajib menerapkan SMK 3. Bila terdapat pekerja atau buruh paling sedikit 100 orang atau memiliki pekerjaan yang tingkat potensi bahayanya tinggi, angka kecelakaan kerja bisa berkurang dengan menerapkan SMK 3 sehingga perusahaan bisa mencapai tujuan, yaitu zero accident. Nah, adapun tujuan penerapan sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja atau SMK 3 di Pertamina ada beberapa, yaitu yang pertama, untuk memahami dan mengevaluasi penetapan, perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan evaluasi kebijakan K3 di PT Pertamina. Kemudian yang kedua yaitu untuk memahami bagaimana struktur organisasi K3 di PT Pertamina. Kemudian yang ketiga ada untuk mengevaluasi proses identifikasi bahaya dan penilaian resiko yang dilakukan di PT Pertamina. Kemudian selanjutnya ada untuk menilai berbagai program kerja K3 yang diterapkan di PT Pertamina, seperti pelatihan, inspeksi dan audit. Kemudian selanjutnya ada untuk mengidentifikasi pencapaian yang telah diraih dalam penerapan sistem manajemen K3 atau SMK 3 pada PT Pertamina ini sendiri, serta tantangan apa yang dihadapi dan strategi yang efisien untuk digunakan dalam mengendalikan bahaya resiko. Kemudian yang terakhir yaitu untuk mengetahui bagaimana atau apa saja dokumentasi K3 yang ada di PT Pertamina, seperti proses apa atau tahapan apa yang telah dilakukan di PT Pertamina. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan metode penelitian Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau SMK 3 di PT Pertamina. Yang pertama yaitu desain penelitian. Nah, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus yang berfokus pada PT Pertamina sebagai objek penelitian. Yang kedua yaitu teknik pengumpulan data. Nah, dalam teknik pengumpulan data ini, kami mengakses informasi terkait kebijakan K3, program-program yang diterapkan, dan laporan tahunan yang memuat data dan statistik mengenai keselamatan kerja di perusahaan. Lalu yang kedua itu, kami menganalisis laporan tahunan yang dipublikasikan oleh PT Pertamina untuk mendapatkan gambaran mengenai pencapaian dan kinerja perusahaan dalam hal keselamatan dan kesehatan kerja. Lalu kami mengumpulkan artikel berita dan jurnal ilmiah yang membahas penerapan SMK 3 di PT Pertamina, serta studi kasus serupa di industri yang relevan. Ini akan memberikan perspektif tambahan mengenai tantangan dan keberhasilan yang dihadapi oleh perusahaan dalam menerapkan kebijakan K3. Lalu yang terakhir itu, jika tersedia, dokumen internal dan publikasi terkait program pelatihan, inspeksi, dan audit K3 yang dilakukan oleh PT Pertamina akan dianalisis untuk memahami lebih dalam tentang struktur organisasi K3 dan program-program yang diterapkan. Di sini saya akan menjelaskan penetapan, perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan dan juga evaluasi kebijakan K3 di PT Pertamina. Yang pertama ada penetapan kebijakan K3. Penetapan kebijakan K3 di PT Pertamina dilakukan oleh Divisi Health, Safety, dan juga Environment dengan melibatkan manajemen dan juga tenaga kerja. Kebijakan ini disusun berdasarkan standar regulasi nasional kebijakan serta analisis dan juga kondisi spesifik di lingkungan kerja perusahaan.
Yang kedua ada perencanaan K3, yang dimana tahap perencanaan dalam kebijakan K3 di PT Pertamina bertujuan untuk mengidentifikasi potensi terhadap lingkungan. Yang ketiga ada pelaksanaan kebijakan K3. Setelah pelaksanaan kebijakan K3 di PT Pertamina dilakukan melalui berbagai prosedur dan juga program untuk memastikan keselamatan kerja ditetapkan secara optimal. Nah, langkah-langkah yang pertama adalah penyediaan alat pelindung diri yaitu APD. Yang kedua ada pelaksanaan safety briefing harian. Yang ketiga ada inspeksi dan juga audit keselamatan berkala. Yang keempat ada partisipasi aktif bekerja. Yang keempat ada penyelenggaraan pelatihan keselamatan rutin. Kemudian yang keempat itu yang terakhir ada pemantauan dan juga evaluasi K3. PT Pertamina melakukan audit secara berkala untuk mengukur sejauh. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai struktur organisasi K3 di PT Pertamina dan peran tiap anggota tim. Yang pertama itu ada Divisi Health, Safety, and Environment atau HSE, yang mana adalah bagian utama yang bertanggung jawab dalam pengolahan keselamatan kerja di PT Pertamina. Kemudian yang kedua itu ada Direktur Utama, adalah memiliki tanggung jawab untuk memastikan penerapan kebijakan K3 di seluruh unit kerja dan ketersediaan sumber daya untuk program K3. Kemudian yang ketiga itu ada pimpinan tertinggi HSE, yang mana adalah untuk bertanggung jawab memastikan sistem manajemen K3 diterapkan sesuai dengan standar OHSAS dan mengawasi kepatuhan kebijakan K3 di seluruh unit operasional. Kemudian yang keempat itu ada HSE Manager dan HSE Officer, yang mana untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan K3, melakukan inspeksi keselamatan, dan memberikan pelatihan kepada pekerja mengenai prosedur keselamatan. Kemudian yang kelima itu ada Field HSE Officer, yang mana untuk memastikan pekerja mematuhi aturan keselamatan, mengawasi aktivitas kerja, dan memberikan rekomendasi tindakan pencegahan terhadap potensi bahaya. Kemudian yang keenam itu ada HSE Admin, yang mana adalah untuk bertanggung jawab dalam mengelola dokumentasi dan administrasi terkait penerapan kebijakan K3. Kemudian yang ketujuh itu ada seluruh pekerja, yang mana untuk memiliki peran dalam sistem K3 dengan memahami dan mematuhi kebijakan keselamatan kerja, menggunakan APD yang sesuai, serta melaporkan kondisi atau tindakan yang tidak aman kepada HSE Officer. Kemudian yang terakhir itu ada koordinasi dan integrasi, yang mana adalah untuk struktur organisasi K3 bekerja secara terintegrasi melalui safety meeting, laporan audit, dan investigasi insiden untuk meningkatkan efektivitas sistem manajemen K3 di perusahaan. Identifikasi bahaya dilaksanakan guna menentukan rencana penerapan K3 di lingkungan PT Pertamina. Identifikasi bahaya ditunjukkan pada segala sumber situasi maupun aktivitas yang berpotensi menimbulkan cedera ataupun penyakit akibat kerja. Identifikasi bahaya dilakukan terhadap seluruh aktivitas operasional PT Pertamina di tempat kerja meliputi yang pertama, aktivitas kerja rutin dan non-rutin. Yang kedua, aktivitas semua pihak yang memasuki tempat kerja termasuk kontraktor, pemasok, pengunjung, dan tamu. Yang ketiga, budaya manusia, kemampuan manusia dan faktor manusia lainnya. Yang keempat, budaya dari lingkungan luar tempat kerja yang dapat mengganggu keselamatan dan kesehatan dan tenaga kerja yang berada di tempat kerja. Yang kelima, infrastruktur, perlengkapan dan bahan atau material di tempat kerja, baik yang disediakan di PT Pertamina maupun pihak lain yang berhubungan dengan PT Pertamina. Yang keenam, perubahan ataupun usulan perubahan dalam PT Pertamina, baik perubahan aktivitas maupun bahan atau material atau mesin yang digunakan. Yang ketujuh, perubahan sistem manajemen K3 termasuk perubahan sementara dan dampaknya terhadap operasi, proses, dan aktivitas kerja. Yang kedelapan, penerapan perundang-undangan
persyaratan dan peraturan yang berlaku. Yang terakhir, desain tempat kerja, proses instalasi mesin atau peralatan, prosedur operasional, struktur organisasi termasuk penerapannya terhadap kemampuan manusia. Baik, di sini ada faktor bahaya di tempat kerja. Yang pertama itu ada faktor bahaya, faktor fisik yang terdiri dari penerangan. Paparannya itu tertentu, optimum penggunaan 10 jam per hari, upaya pengendaliannya menggunakan lampu sorot explosion proof, kemudian itu kebisingan, paparannya terus-menerus, upaya pengendaliannya itu monitoring, pemasangan rambu-rambu informasi dan peringatan, pemasangan peredam di titik sumber kebisingan untuk meminimalisir dampak pada pekerja. Kemudian itu tekanan panas, paparannya itu tertentu, upaya pengendaliannya itu pemasangan pendingin di titik tertentu, penyediaan air shower di dekat alat dengan pejanan panas tinggi. Kemudian yang kedua itu ada faktor kimia yang terdiri dari debu, paparannya terus-menerus, upaya pengendaliannya penyemprotan air dengan water tank di lokasi kilang dan jalan secara berkala, penyediaan masker. Kemudian ada gas beracun, paparannya tertentu, upaya pengendaliannya penyediaan masker, pemasangan indikator gas bersih. Kemudian faktor biologi, paparannya itu tertentu, kemudian upaya pengendaliannya pemberian baju kerja yang menutupi seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak. Kemudian itu ada faktor fisiologi, paparannya itu tertentu, upaya pengendaliannya penyediaan peralatan yang bisa disesuaikan dengan operatornya. Kemudian yang terakhir itu ada faktor mental psikologis, paparannya itu tertentu, dan upaya pengendaliannya itu pengadaan cuti selama 1 minggu untuk waktu kerja setelah 12 minggu, 10 minggu, ataupun 8 minggu. Lanjut, di sini ada potensi bahaya di tempat kerja. Yang pertama itu ada potensi bahaya peledakan, peluangnya itu sering, upaya pengendaliannya itu yang pertama pembuatan SOP peledakan, menutup semua akses menuju ke tempat peledakan, pemberian semua akses informasi, dilaksanakannya kegiatan pada perusahaan, sertifikasi keahlian juru ledak, intensifikasi komunikasi, pemasangan rambu-rambu pada gudang handap. Yang kedua itu ada potensi bahaya kebakaran. Peluangnya itu sangat sering, upaya pengendaliannya itu training pemadam kebakaran, penyediaan alat pemadam kebakaran, yang kemudian itu penyesuaian konstruksi khususnya di area. Yang ketiga itu tertimpa material, peluangnya sedang, upaya pengendaliannya itu safety induksi, intensifikasi komunikasi, pemberian APD. Dan yang keempat itu ada kecelakaan lalu lintas, peluangnya itu sedang, upaya pengendaliannya itu intensifikasi komunikasi, peraturan wajib menyalakan lampu pada siang dan malam hari, peraturan wajib menggunakan seat belt. Kemudian ada kecelakaan pengoperasian alat, peluangnya itu ada sangat sering. Kemudian upaya pengendaliannya itu ada pembuatan SOP, pengawasan oleh supervisor, dan pemberian work instruction sebelum melakukan pekerjaan. Kemudian yang terakhir itu ada longsor, peluangnya itu sedang, upaya pengendaliannya itu ada pengaturan desain konstruksi, tambang, dan pengaturan kemiringan. Selanjutnya yaitu mengenai pencapaian dan tantangan dalam penerapan SMK 3 di PT Pertamina. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pencapaian dalam penerapan SMK 3 di PT Pertamina. Nah, pencapaiannya itu ada 6. Yang pertama, ada zero incident, yaitu tercapainya tidak ada kecelakaan kerja selama periode tertentu. Lalu yang kedua, peringkat tinggi dalam proper dan pose, yaitu mendapatkan penghargaan yang menunjukkan standar keselamatan dan operasional yang tinggi. Lalu yang ketiga ada peningkatan kualitas SDM, yaitu melalui program pelatihan dan sosialisasi mengenai keselamatan kerja. Lalu yang keempat ada pelatihan berkala, yaitu meningkatkan kesadaran karyawan tentang pentingnya keselamatan kerja. Lalu yang kelima ada sarana dan prasarana keselamatan, yaitu penyediaan rambu-rambu K3, jalur evakuasi, alat pemadam kebakaran, dan sistem pemantauan risiko modern. Lalu yang terakhir yaitu ada komunikasi efektif, yaitu penggunaan media komunikasi seperti email, rapat rutin, dan grup media sosial untuk menyampaikan informasi keselamatan.
Baik, selanjutnya di sini saya akan memaparkan materi mengenai dokumentasi K3 yang ada di PT Pertamina. Yang pertama itu ada Surat Izin Kerja Aman atau SIKA, kemudian itu yang kedua ada Job Safety Analysis atau JSA. Kemudian yang ketiga ada Material Safety Data Sheet atau MSDS. Kemudian yang keempat ada Housekeeping. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih.